Yang dinamakan aku itu ada di dalam tubuh apa melingkupi tubuh. Selama ini orang kan mengira aku ini ada di dalam tubuh kan. Padahal apa yang dinamakan aku itu melingkupi tubuh. Aku adalah ketiadaan atau keberadaan yang memiliki pengalaman tubuh, bukan tubuh yang memiliki pengalaman kesadaran. Beda di situ, itu sangat berbeda jauh. Aku adalah kesadaran yang memiliki pengalaman tubuh. Oke, kesadaran yang memiliki pengalaman tubuh. Kalau anggapan orang-orang, dia melingkupi tubuh ya? Iya. Kalau anggapan orang-orang, aku adalah tubuh yang memiliki pengalaman kesadaran. Oke. Aku dengan aku yang lain itu terpisah apa enggak, Mas? Enggak. Ketika kita sampai di kedalaman, kita sama. Oh, okay. Mau ombak sebesar apapun, sebeda apapun, ketika dia menyelami dirinya sendiri, dia akan menemukan dirinya adalah laut. Sama kayak sufi bernama Kabir. Kabir itu kan bilang kalau puncak pengalaman itu adalah ketika setetes air masuk ke dalam samudra. Tapi ketika si Kabir diambang kematian, anaknya bilang gini, si Kamal ini bilang gini, ayah kamu salah, puncak pengalaman itu adalah ketika samudra masuk ke dalam setetes air. Terus bapaknya ngaku, ya bener memang kata-katamu lebih benar daripada dariku. Dan aku baru saja tidak lama menyadari hal itu. Hasilnya sama aja. Samudra masuk ke setetes air. Bagi orang-orang yang nggak logik aja itu. Iya. Tapi ya itu apa yang dialami, yang bakalan dialami. Awal-awal memang sensasinya adalah sebuah diri yang masuk ke dalam samudra, tapi ketika didalami lebih lagi, dirinya lenyap, yang ada hanyalah samudra. Kadang kan gini Mas, katanya kan orang itu ketika ingin mencapai sesuatu gitu ya, katanya harus punya cita-cita terlebih dahulu, harus punya keinginan, harus punya ambisi, sebab ambisi adalah turunan dari sebuah cita-cita gitu. Syaratnya harus punya ingin dulu. Ini umum loh Mas ya, perspektif umum gitu ya. Lalu kemudian aku tak bandingkan dengan tabel force powernya David R. Hawkins gitu ya. Kenapa justru kalau kemudian syarat untuk maju harus punya ingin, tapi kok justru keinginan itu dimasukin ke tabel bawah gitu ya, force gitu. Nah ini menurut Mas Riko bagaimana resolusi pandangnya? Jadi untuk keinginan ini kan kembali lagi, keinginan itu terbatas atau tanpa batas. Keinginan itu terbatas di pribadi. Artinya dari pribadi saja terbatas, apalagi keinginannya. Dan tanpa keinginan artinya adalah ketidakterbatasan. Okay. Tentu saja yang tidak terbatas lebih sempurna daripada yang terbatas. Artinya tanpa keinginan kehidupanmu lebih makmur daripada dengan keinginan. Meskipun dengan keinginan hidupmu makmur, tanpa keinginan hidupmu akan lebih makmur. Tanpa keinginan justru hidupmu lebih makmur. Yep. Karena apa? Ketika kita tanpa keinginan, rasa kita itu udah bahagia. Kalau secara teori LOE ya kita menarik hal-hal yang bahagia. Oke. Iya kan? Tanpa keinginan hidupmu menjadi lebih tentram, lebih bahagia gitu ya. Iya, di sebagian case banyak orang memang begitu sih. Khususnya para pelaku spiritual yang sudah menep begitu kan memang begitu. Justru orang malah berlomba-lomba loh pengen ngasih dia gitu ya. Ada guru spiritual itu yang justru dikasih ATM unlimited tapi malah nggak dipakai, sampai begitunya. Tapi kebanyakan pejalan pemula biasanya terjebak di ingin agar tidak punya keinginan. Sama kan? Sama-sama keinginan kan? Satunya ingin mobil, satunya ingin tidak punya keinginan. Tidak natural ya Mas ya? Itu sama. Jadi memang solusi paling paling tidak ada jebakan adalah letting in. Letting in, oke. Ya kita biarkan masuk keinginannya, ya udah hilangkan keinginannya. Wah, iya teman-teman, kalau masih ada yang mumet ya nanti diputer-puter ya di YouTube sampai kemudian ketemu terpasang puzzle-puzzlenya begitu ya. Oke, kamu membuat aku gila. Hah? Iya, target itu membatasi. Oke. Nah,
Lalu gini, Mas, kadang aku praktek-praktek yang nyata aja deh yang ku temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Mas ya. Ada orang itu memang yang ketika dia pengen sesuatu, ini terlepas dari letting in ya, pengen sesuatu itu dia dikejar gitu, Mas. YouTube-nya ya di Ngaji Roso, teman-teman ya. YouTube Ngaji Roso. Nah, saat kemudian misalnya kayak aku kehilangan yang namanya HP gitu. Di bandara gitu, Mas ya. Bandara itu kan sering aku HP hilang di bandara itu bolak-balik, nggak tahu 5 kali atau berapa begitu. Saat kemudian menggebu-gebu nyari justru nggak ketemu. Itu bisa digeneralisir di barang-barang yang lainnya juga, tapi kadang di rumah kita mengalami hal itu gitu ya, kunci gitu ya. Tapi justru dan HP yang paling banyak memang aku HP sih, kadang pas mati gitu ya di rumah di mana. Tapi ketika kemudian kita sudah tidak menggebu-gebu nyari, justru kemudian ketemu malahan. Nah, itu peristiwa apa itu kira-kira, Mas? Itu peristiwa ketidakterbatasan. Bisa ketemu, bisa enggak. Ya intinya gini toh, apa sih resiko terburuk dari HP hilang? Ya udah hilang kan. Nggak mati kan orangnya yang kehilangan. Jadi HP hilang, stres ya menderita. HP hilang nggak stres, ya nggak apa-apa kan. Intinya ya pilihan aja. Kita mau stres atau enggak. Intinya ketika HP hilang pasti ada perasaan nggak enak. Ketika letting in hilang ya udah. Intinya perasaannya itu ada di state mau hilang ya nggak apa-apa, nggak hilang mau balik juga nggak apa-apa gitu kan. Baru ketemu. Oh iya. Nah itu yang penting adalah perasaan mau terjadi terserah, mau enggak ya terserah. Oh itu justru aku tetap bahagia. Nah itu. Iya. Hukum 5 menit ini namanya kalau menurut guru saya gitu. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. 5 minutes ya. Jadi kuncinya itu ya, Mas ya. Jadi harus apa tuh namanya? Ketika kemudian kita kehilangan sesuatu, jangan justru malah menggebu-gebu gitu. Pelajaran moral story-nya itu berarti ya. Oke. Tapi beda antara apa ya? Kita bisa aja menjadikannya suatu teknik bagi pikiran. Kita berusaha tidak menggebu-gebu. Tapi di dalam tetap menggebu-gebu. Paham? Jadi kita menggunakan teknik tidak menggebu-gebu agar HP-nya balik. Iya. Berarti palsu. Iya sih. Bener juga. Nah itu yang kebanyakan dilakukan oleh apa ya? Kan banyak kepercayaan kalau sedekah itu buat kaya. Iya, betul. Itu memang benar. Karena orang sedekah pasti dia merasa kaya. Akhirnya dia membagi karena dia merasa kaya. Iya, tapi ketika dipraktekkan oleh orang yang merasa kekurangan, ya dia tetap merasa kurang. Uangku tak sedekahkan agar aku dapat uang balik. Karena kesadarannya tidak terconnected mungkin ya. Kesadarannya karena beda. Yang satu kesadarannya kekayaan, satunya kekurangan. Justru ketika dia melepas tadi, justru dia malah harap-harap jangkrik gak balik-balik gitu. Padahal sadol sepeda motor cok ngono kan Mas ya. Mobil yo tak dol gara-gara sedekah nang guruku gitu kan. Jadi ya sedekahnya itu digunakan sebagai teknik. Teknik untuk dari kekurangan menuju ke kelimpahan. Tapi kalau kita sudah settle, ya memang bener itu mancing nabur duit ya panennya duit Mas. Tapi masalah ketika dipraktekkan oleh kalangan ke bawah, akhirnya jadi sebatas di kepala. Dia sedekah agar dapat balik. Itu bisa digeneralisir nggak Mas? Misalnya case-nya gitu ya. Kalau kita kesadarannya udah settle ya, kita udah terconnected gitu ya. Kalau nabur duit gitu kan panennya duit gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang suka dengan pasangan kita, terus kita sedekahkan, kita kasihkan gitu, kita bakal panen dari pasangan hidup orang lain apa enggak kira-kira? Si. Biar bisanya sedekah pasangan. Kita sedekah pasangan gitu. Ya kalau uang kan ada banyak, ya, pasangannya kan cuma satu. Oh gitu ya. Nah kita sedekah kan ya nggak apa-apa sih terserah. Tapi basisnya beda sih. Kalau uang kan melimpah ada banyak, pasangan cuma satu.
Kecuali kalau pasangannya kayak zaman dulu 100, kita sedekahkan 1, nanti nambah gitu. Oke, intermezzo teman-teman ya. Oke Mas. Pernah kan ya? Oh no, pertanyaan nih Mas Indra ngawur, ngelawak jadi. Mas, kalau kita di tabel ini Mas, apa tuh namanya, force and power-nya Hawking gitu ya. Kadang kan sering tak amatin gitu ya. Kira-kira aku ini berada di mana sih? Kadang kan sering tak lihat-lihat sendiri gitu. Ada satu apa tuh namanya fase ketika kemudian emosi kita yang dominan itu adalah sukacita gitu ya. Itu prakteknya gimana sih? Apakah kemudian misalnya ya meskipun tetangga kita beli mobil yang baru gitu, kadang kan normalnya orang kan jangkrik aku rugi tuku sudah motor kono wis tuku mobil gitu kan ya. Apakah sukacita itu pengimplementasiannya justru kita melihat teman kita senang, kita ikut senang atau bagaimana Mas? Saya pengen tahu dari sudut pandangnya Mas Jadi Riko. gini, segala sesuatu yang positif itu sifatnya natural. Oke. Artinya itu adalah sebuah aliran ketika yang negatif tidak ada. Tapi ketika yang positif dipaksakan, ya hasilnya tetap negatif. Jadi pribadi yang negatif tidak bisa ditumbuhkan menjadi pribadi yang positif. Pribadi negatifnya harus hilang, kemudian diganti menjadi pribadi positif. Itu. Oke. Jadi ketika tabel Hawkins kan itu negatif positif, force power kan. Aslinya ketika proses yang benar adalah ketika dia masuk ke dalam emosi yang negatif, dia akan menemukan dirinya di posisi yang positif. Ketika dia memasuki force, dia akan menemukan bahwa dirinya adalah power. Tapi ketika dia berusaha power, ya dirinya tetap di force. Makanya kok buku terakhir dari Hawkins adalah Letting Go. Letting Go. Oke. Mas